Langsung aja ya. Jujur, gua rasa jengkel melihat grup yang ada di sosial media, sebut saja namanya Facebook ya, yang selalu nanya jadwal kapal, padahal jadwalnya sudah di-share atau dibagikan di dalam grup. Dan ada yang bilang itu jadwal palsu lah, atau hoax lah, dan semacamnya ya. Jadwal yang asli dibilang palsu, dan yang palsu dibilang asli. Nah, kali ini saya akan ajari teman-teman semua untuk bisa membaca jadwal dengan baik dan benar. Kenapa di awal saya bilang jengkel? Karena sampai di dalam mimpi pun saya masih didatangi beberapa orang yang nanya jadwal kapal, padahal jadwal yang dia minta sudah ada di dalam grup itu. Ya maklum aja ya, karena saya selalu memantau dan monitoring pertanyaan dan kegiatan ataupun postingan yang ada di setiap grup di Facebook itu ya. Dan untuk sementara dari bulan Juni sampai Juli tahun 2020 ini, masih 11 kapal yang diizinkan belayar, yaitu KM Gunung Dempo, Bukit Siguntang, Labobar, Dobon Solo, Dorolonda, Sinabung, Egon, Kelut, Ciremai, Enggapulu, dan Kelimutu. Selain KM Kelimutu, kapal tipe 1000 penumpang yang lainnya masih belum dapat izin berlayar dari Dirjen Perhubungan Laut ya. Jadi hanya Kelimutu saja yang dapat izin berlayar, selebihnya belum ada. Dan untuk sementara waktu ini ada syarat pembelian tiket kapal. Jadi mohon dibaca baik-baik karena saya masih menemukan beberapa penumpang yang tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Oke, jadi kita lanjut aja ya. Jadi yang pertama itu teman-teman jangan buat akun Facebooknya di HP dengan mode gratis atau yang tidak bisa melihat foto atau video. Karena setelah saya survei ada sekitar 90% pengguna Facebook yang ada di anggota grup yang menggunakan mode gratis. Sementara menonton video YouTube prank itu mereka bisa ya. Oke, sampai di sini bisa mengerti akar permasalahan di awal mula. Kalau bisa kita lanjutin lagi ya. Yang kedua itu ini masalah yang cukup serius. Jadwal kapal yang asli dibilang palsu dan jadwal yang palsu dibilang asli. Untuk jadwal yang asli dari kapal Pelni itu selalu dicantumkan logo Pelni dan nama perusahaan yang saya lingkari seperti ini. Jadwal ini adalah sah karena ada nomor surat lampiran di dalam jadwal kapal ini. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya. Jadi yang pertama itu teman-teman jangan menggunakan mode gratis dan jadwal kapal yang sah itu ada logo dan nama perusahaan operasional kapalnya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang ketiga ini juga cukup kritis untuk saya, yaitu judul. Seperti yang saya lingkari merah ini ya. Judulnya sudah jelas, di situ tertulis rute dan jadwal KM Dorolonda. Sebenarnya ada banyak yang di-share dan dibagikan. Contohnya ada jadwal KM Bukit Siguntang, jadwal Dorolonda, Sinabung, Kelimutu, Gunung Dempo, Enggapulu, dan lain sebagainya. Tapi masih ada juga yang nanya begini, Bang, minta jadwal kapal KM Dorolonda dong. Nah, permasalahannya itu dia buat komentar di foto jadwal KM Dorolonda sendiri. Nah, yang jadi permasalahannya itu adalah dia membuat komentar di foto yang mana itu adalah jadwal KM Dorolonda sendiri. Apa nggak jengkel tuh? Berarti ketahuan kan kalau Facebooknya itu mode gratis. Makanya jangan dibuat mode gratis. Terus ada juga yang nanya begini, Bang, jadwal KM Sinabung adakah? Nah, padahal sudah jelas ada yang share 10 jadwal kapal di situ. Apa sih salahnya untuk dilihat terlebih dahulu? Kalau nggak ada, baru deh boleh tanya. Di sini saya melihat ada sekitar 70% orang yang mencari sesuatu yang sudah jelas ada di depan matanya. Bisa dibayangkan nggak? Kayak ada orang yang mau beli cabai di pasar, dia datangi penjual cabai itu, stoknya banyak sekali, terus dia bilang begini sama penjualnya, Bu, ada cabai? Nah, kalian bisa bayangkan nggak itu betapa rasa kesalnya penjual cabai itu ketika ditanya seperti itu? Kecuali dia datangin ke restoran pizza, terus dia buat pesanan seperti ini, Mbak, mie ayam 2 porsi dong. Nah, itu baru namanya bodoh ya. Jadi bisa mengerti ya, yaitu perhatikan judul yang tertulis di jadwalnya. Sampai di sini bisa mengerti? Kalau bisa mengerti, kasih dong like-nya di video ini ya. Oke, kita lanjut lagi yang keempat. Sebagian orang tidak mengerti apa sih itu ETA dan ETD yang ada di jadwal ini. Nah, kepanjangan dari ETA itu adalah Expected Time Arrival, yang artinya waktu kedatangan. Dan ETD itu adalah Expected Time Departure, yang artinya waktu keberangkatan. Dan saya ada melihat sekitar 80% orang yang tidak mengerti dan masih juga mempertanyakan soal waktu kedatangan dan keberangkatan.
Padahal di situ sudah sangat jelas tertulis. Jadi kita ambil contoh di jadwal KM Bukit Seguntang ini ya. Coba lihat jadwal ini nomor 1. Di situ dituliskan di bagian pelabuhannya adalah Makassar. Tolong diperhatikan dengan seksama ya. Nomor 1-nya itu tertulis ada Makassar, bisa terlihat ya. Terus digeser lagi ke arah kanannya itu harinya hari Kamis. Di kolom ETA-nya ada tanggal 16 April 2020. Sebelahnya lagi pukul 22.00 atau 10 malam. Sampai di sini bisa mengerti nggak dulu? Kalau kurang jelas, bahasa gampangnya itu seperti ini. Dari nomor 1, ini kan kapal Bukit Seguntang. Tiba di Makassar di hari Kamis tanggal 16 April tahun 2020 pukul 22.00 atau 10 malam. Dan di kolom ETD di keberangkatan di sebelah kanannya lagi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2020. Terus di sebelahnya lagi ada tertulis pukul 20.00 atau 8 malam waktu setempat. Nah, sampai di sini bisa dimengerti nggak? Kalau masih belum mengerti, coba putar ulang aja video ini karena saya sudah menjelaskan secara detail. Coba didengar ulang dengan cermat dan perhatikan dengan seksama penjelasan yang saya buat. Kalau sudah mengerti, kita akan lanjutin lagi nih. Oke? Yang kelima, dari yang saya amati dan perhatikan, banyak orang yang bertanya begini, "Bang, jadwal Dorolonda dari Ambon ke Bitung kapan?" Nah, mereka komen di foto jadwal KM Dorolonda. Yang jadi pertanyaannya ini buat saya adalah, apakah mereka pengguna mode gratis? Terus, apakah mereka nggak bisa baca tulisan yang ada di jadwal ini? Dan yang terakhir, apakah mereka itu tim hore aja, alias mereka hanya ingin memanas-manasi aja gitu, biar maksudnya banyak komen-komen gitu kan? Nah, jadi jawabannya seperti ini. Untuk masalah yang seperti ini, coba kalian cek lokasi kalian berada di mana. Jika kalian berada di Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, atau Namlea, Ambon, atau dari Bitung, atau mungkin bahkan dari Papua sekalian, misalnya dari Sorong, Jayapura gitu ya. Coba kalian cek dulu jadwal tersebut. Di situ ada tertulis apa tidak tempat kalian berada di mana gitu ya. Kalau kalian berada di Ambon, cari di jadwal tersebut berada di nomor berapa. Di jadwal ini di kota Ambon itu terdapat di nomor 6 dan 10. Coba kalian perhatikan baik-baik. Di situ ada nggak tertulis di nomor 6 dan 10 namanya Ambon. Nah, kalau kalian sudah dapat, coba kalian lihat di bagian kanannya itu, terus lihat tanggalnya. Lihat baik-baik di situ ya. Kalian mau kemana? Nah, terus kalian mau kemana? Jika kalian mau ke Bitung berarti terdapat di nomor 6. Karena rute yang sampai ke nomor 8 yang di bawahnya itu sampai di Bitung. Jadi kalian tinggal cek hari keberangkatannya kapan. Kalau kalian bacanya di nomor 10, itu artinya kapal menuju ke arah barat. Bisa dilihat dengan baik-baik ya. Dari nomor 10 sampai 15. Nomor 15 itu berakhir di Jakarta. Jadi jelas ya, itu kalau misalnya kalian nomor 10, kalian akan ke arah barat. Atau contoh lainnya yaitu jadwal Bukit Seguntang ini. Domisili atau tempat kalian berada saat ini ada di mana? Domisili atau tempat kalian berada saat ini lagi berada di Balikpapan. Contohnya aja seperti itu ya, kita bikin contoh kita lagi berada di Balikpapan. Kalian tinggal lihat pelabuhan Balikpapan itu ada di nomor berapa saja. Kalau di jadwal ini, Balikpapan itu terdapat di nomor 3, 6, 14, dan 17. Terus kalian mau ke arah mana? Jika kalian dari Balikpapan mau ke Kupang, maka kalian tinggal lihat di nomor 6. Karena itu langsung ke arah timur. Karena di situ dari Balikpapan, Makassar nanti berakhiran di Kupang. Bisa mengerti ya? Kalau kalian memilih keberangkatannya itu di nomor 3, itu artinya kalian keliling dulu sampai ke Nunukan, baru balik lagi ke Balikpapan, terus baru ke arah Kupang. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya? Kalau kalian masih belum paham, coba mundurkan lagi video ini ke belakang sedikit. Oke, selanjutnya di nomor 6, banyak orang itu tidak tahu arti tulisan omisi di dalam jadwal ini. Jadi perlu teman-teman ketahui, omisi itu adalah tidak menyinggahi pelabuhan untuk sementara waktu. Kita ambil contohnya jadwal KM Gunung Dempo ini, Voyage 11 atau pelayaran ke-11 dari jadwal ini. Di nomor 7 dan nomor 9 atau yang saya lingkari merah ini ya, di situ terdapat omisi pelabuhan Nabire. Itu artinya kapal Gunung Dempo tidak menyinggahi atau tidak masuk ke Nabire untuk sementara waktu. Jadi bukan untuk seterusnya atau selamanya ya. Atau ambil satu contoh lagi, yaitu jadwal KM Sinabung ini. Di nomor 7 ini terdapat omisi Pelabuhan Bacan. Sementara di nomor 15, kapal KM Sinabung masuk ke Pelabuhan Bacan. Nah, sampai di sini bisa mengerti ya arti omisi, yaitu tidak menyinggahi pelabuhan untuk sementara waktu.
Oke, sampai sini bisa mengerti nggak penjelasan yang saya sampaikan? Kalau misalnya masih kurang jelas atau kurang paham, coba mundur lagi videonya dari tempat dimana kalian kurang pahamnya ya. Oke, segitu aja pembahasan untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton ini sampai habis. Silahkan share video ini ke teman-teman kalian semua ya. Dan untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya. Di channel ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ciremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Tilong Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya. Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam seluas-luasnya.